Mengenal pola uang datang. How you get your money atau how the money go to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan cepat. Pasti mikir dulu, memorizing dulu baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar. Hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya tentang Road to Billionaire, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajarannya lebih enak. Ada 2 pertanyaan saya berikan di antara video kali ini. Pertanyaan pertama adalah, who are you when no one watching you? Atau siapakah kamu sebenarnya ketika tidak ada orang yang memperhatikan Anda? Pertanyaan kedua adalah, what holding you back? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda belum sukses? 2 pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa atau ambil waktu, fahami pertanyaan ini sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai atas sadar pikirannya. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi coba renungkan. Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar, mengapa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang menghalangi? Fahami terus pertanyaan tersebut. 2 pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya. Saya menuntut kejujuran diri Anda sendiri untuk menjawabnya. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut tentang pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda, jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan selama ini, polanya seperti apa? Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita selama ini. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah kata bagaimana atau how. Kita ulangi lagi pertanyaan di awal. How you get your money atau how the money goes to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda berfokus menjawab pertanyaan ini yang di awal. Yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, dengan pinjaman, dengan kartu kredit, dengan berbisnis, dengan pemberian orang tua, dengan pemberian pasangan hidup Anda. Lalu coba perhatikan 3 tahun ini bagaimana Anda mendapatkan uang Anda. Coba catat baik-baik, ditulis sebanyak-banyaknya. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam 3 tahun terakhir? Kalau sudah, maka itulah pola Anda selama ini. Sangat wajib Anda mengenal pola tersebut. Kegagalan seorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenali tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka. Namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya pattern pola diri. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang ke kita. Karena itu masa lalu dan Anda saat ini semua adalah membentuk Anda ke depannya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai lihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek, segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang yang datang ke Anda saat ini, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya, ubahlah sekarang. Pola uang keluar. Dalam catatan sebelum ini ada pola yang harus wajib kita semua mengetahui, yaitu cara uang datang ke kita. Uang datang berulang dan mirip karena sering. Itulah kita sebut dengan pola. Sebelum pola itu terbentuk dan mengkristal dan menjadi jalan utama, maka kita harus sudah punya lebih dari 1 jalan untuk memperoleh uang datang. Itu yang baik. Apa yang terjadi kalau hanya 1 jalan uang datang dan belum terbentuk pola? Masih serabutan, masih tidak menentu. Sekali lagi, kenali, petakan pola tadi. Setelah Anda mengenal pola uang datang, maka Anda bisa tahu Anda di level mana. Misalnya di level prasejahtera, yaitu seseorang yang belum memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri. Kemudian level sejahtera atau bisa menghidupi diri sendiri, atau Anda sudah level sentosa, Anda sudah bisa membiayai keluarga, atau bahkan sudah makmur di mana sudah bisa menghidupi keluarga sehingga selesai pendidikan, memiliki aset yang baik, atau sudah di level ultra kaya di mana sudah punya sistem yang mature dalam menghasilkan uang dan pendapatan. Kembali ke level sejahtera di mana level ini adalah platform terbawah GPS atau jaring pengaman sosial. Level ini adalah mereka berpendapatan kurang lebih 60 juta per tahunnya. Level
Level Sentosa, nilai pendapatannya terendah adalah 4 kali level Sejahtera atau 240 juta rupiah per tahunnya. Karena level ini mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan layak. Saat ini level terbanyak dalam populasi di Indonesia adalah di level Sejahtera dan Sentosa. Mungkin lebih dari 70% populasi hidup di level ini. Kembali ke pola dasar pattern uang datang. Mengenai hal ini akan memudahkan Anda melipat gandakan pendapatan Anda atau Anda menjadi tahu sumber Anda sehingga ingin buat jalan baru untuk uang datang sehingga Anda menjadi memiliki multi streaming of income. Saya belum tahu pola Anda sehingga Anda belum bisa saya bantu lebih jauh. Tapi kalau kita jumpa darat pasti kita bantu. Diskusinya apa? Atau pelajarannya apa? Bagaimana menjadi sentosa dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan kalau Anda sudah sentosa, bagaimana menjadi ultra kaya dalam waktu 1 tahun. Kita lanjut lagi sesuai judul video kali ini. Kenalkah pola lain dari uang Anda? Seperti video sebelum ini, sekilas menjelaskan masalah pola bagaimana uang datang. Jawabannya bisa macam-macam. Uang datang dengan bekerja, dengan berkarya, dari warisan diberikan orang tua, dengan meminta sana-sini, dan banyak cara lainnya. Pastinya setiap orang punya cara masing-masing sesuai dengan karakter sifat alami diri masing-masing. Oke, kita simpan sebuah kata kunci. Uang datang sesuai karakter sifat alami manusianya itu sendiri. Kita simpan buat dibahas selanjutnya. Dan sekarang kembali ke pola. Sekarang perhatikan pola uang keluar dari Anda. Untuk apa saja uang keluar tersebut? Sudah diperhatikan? Sudah dilihatkan? Coba perhatikan 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini. Kemana saja Anda memanfaatkan uang Anda? Dipakai apa saja uang tersebut keluar dari dompet Anda? Listkan daftar itu sekarang. Secara harian, secara bulanan, secara tahunan. Perhatikan kemana saja uang Anda keluar tadi. Fokus dalam pengeluaran ini akan membuat Anda sadar apakah Anda tipe pembelanja, tipe mesias, atau dalam arti lain suka menolong orang lain, tipe selalu kurang, tipe boros nggak jelas, tipe penyakitan, tipe pengikut mode, tipe penginvest, dan sekali lagi, itu adalah Anda selama ini. Mengenal uang keluar, apalagi telah menjadi pola, Anda bisa terkaget-kaget karena bisa menakutkan tipe Anda tersebut. Sekali lagi, kalau negatif, jangan takut. Membaliknya atau merubahnya semudah membalik tangan. Semua itu science kok. Semua ini ada behavioral psychology-nya. Dan ini insya Allah bidang yang saya pahami. Jadi paham kalau saya gemeteran dalam behavior uang pinjam atau uang keluar pemerintah seperti sekarang ini. Maafnya berpolitik sedikit karena saya tahu bagaimana memperbaikinya. Masalahnya si penguasa tahu nggak behaviornya yang tukang pinjam dan nggak bisa bayarin itu. Oke, kita balik ke masalah kita deh. Nggak usah ngurusin negara lain atau nggak usah ngurusin pemerintah. Tanpa Anda mengenal pola Anda tidak tahu servo uang keluar Anda. Tanpa Anda tahu kebiasaan servo tadi, Anda akan sulit menjadi baru. Sekali lagi, ini penting kalau Anda merasa diri Anda boros atau Anda merasa heran dengan teman Anda yang kira-kira uang masuk sama, tapi kehidupannya lebih stylish, lebih up to fashion, rumahnya lebih besar, pola hidupnya lebih sehat, olahraga, banyak ketawa. Anda tahu sekali pendapatan income Anda berdua kurang lebih sama, tetapi pemanfaatan uangnya pasti berbeda. Jadi penting untuk mengenal pola uang keluar dari Anda. Dari sana kita bisa tahu siapa dan mengapa orang itu sukses. Sekali lagi, bukan saja bagaimana uang datang ke Anda itu penting, tetapi bagaimana Anda memanfaatkannya tak kalah penting. Nature versus nurture. Ayah, ini orang kaya kenapa seleranya aneh-aneh banget? Itu adalah komentar Fatur di minggu sore kemarin ketika mobil kami disusul oleh sebuah Maserati berwarna ungu bunglon. Sekilas ungu, sekilas hijau. Gak jelas deh warnanya, kesannya norak pastinya. Mobil berharga 9 digit dengan selera warna-warni seperti ini kesannya gak nyambung, sehingga wajar Fatur berkomentar seperti itu. Belum selesai sampai di situ, karena tak lama mobil kami disusul lagi oleh mobil Porsche Cabriolet warna abu-abu monyet. Kali ini warnanya oke, hanya dengan Cabriolet open cup tersebut yang mengendarai seorang paruhbaya pakai baju kotak-kotak kayak checker flag dan topi baret dimiringkan. Saya melihatnya tersentak karena sore itu mataharinya panas membara. Dia buka kap mobil dan bagi orang paruhbaya begini jalan ngebut sore-sore matahari terik kayak gini kelihatannya nggak pas. Ini menurut saya. Sekarang saya yang komentar. Mas Fatur, gaya hidup hedonis, pamer barang mewah memang enak dilakukan orang-orang waktu muda. Kalau sudah agak tua atau sudah tua baru hedonis, pamer harta dan materialis, dilihatnya nggak enak. Belum lagi nanti ketika pulang naik mobil keren Porsche Cabriolet sampai rumah badannya bau balsem karena masuk angin terus dikerokin. Saya pun tergelak berdua dengan Fatur dan dalam hati saya minta maaf kepada orang yang saya omongin tersebut. Jujur, saya nggak tahan untuk nggak nyeletuk komentar. Bayangin aja,
Ada ex pejabat umur 60 tahunan jalan di hari Minggu pakai Harley Davidson. Rasanya begitu sampai rumah gak lama badannya ditempel koyo cabe semua, masuk angin. Itu celutukan saya berikutnya ke Fatur, yang dibalas sama Fatur. Ayah ini jangan-jangan ayah ini sirik, pengennya juga pakai kabriolet pamer-pamer, terus dilihat orang, dikomentarin orang, jadi seru kan? Dilihatnya nggak enak, iya kan ya? Kata Fatur sambil ngakak, ngetawain saya sekarang. Yang dilanjutkan dengan kalimat, ya kita berhenti sebentar ke warung yuk. Ngapain Tur? Saya tanya balik. Beli koyo cabe ya. Terus ditulis iri, sirik, terus taruh di jidat ayah supaya sadar rasanya tuh panas banget. Kami berdua ngakak dengan komentar tersebut. Enggak lah Tur, ngapain sirikin orang yang punya kabriolet? Karena punya kabriolet bukan selera ayah. Dan tahu nggak mas, sirik sama materi itu jelek-jelek masuk kategori prosperity conscious alias kesadaran kaya. Itu adalah cara saya membela diri, mencari pembenaran. Fatur mantuk-mantuk kepalanya dan berkata, ya selera orang kaya itu aneh-aneh banget ya. Fatur bicara agak serius dan menurunkan nada bicaranya. Saya jawab, enggak mas Fatur, bukan selera mereka aneh. Mereka memang aneh dari awal, mereka memang beda atau aneh. Karena itu mereka kaya, bukan karena kaya mereka aneh. Karena aneh mereka jadi kaya. Kalau mereka biasa-biasa saja, mereka masuk kelompok orang kebanyakan. Ya jadinya jadi orang biasa juga. Pemikirannya pasti nyeleneh, pasti out of the box. Itu erat hubungannya dengan perilaku masa pertumbuhan, yaitu waktu umur 1 sampai 12 tahun. Masa itu kalau dididik dengan banyak dilarang, orang tuanya banyak ngatur, harus seperti yang lain, mengikuti pemahaman kebanyakan, ya jadinya seperti orang kebanyakan, jadi orang rata-rata. Ini adalah berita yang tidak menyenangkan. Ternyata sukses itu karena dua hal, cetakan dari kecil atau keadaan ketika tumbuh kembang. Saya pun bercerita tentang sahabat saya, seorang anak yatim karena ayahnya pelaut meninggalkan dirinya dan ibunya sejak usia 2 tahun. Ibunya orang Thailand dan harus hidup keras di Surabaya. Suatu hari dia dapat beasiswa di sebuah kampus di Surabaya. Dia pun tinggal di asrama kampus, di mana setiap malam sang ibu menyelinap masuk tidur dengannya. Ibunya tidur di kasur, dia tidur beralas tikar. Ketika pagi sang ibu menyelinap pergi berdagang dan sang anak kuliah, hingga petang lagi ibunya masuk menyelinap untuk tidur. Mereka saking miskinnya tidak punya apa-apa. Namun kurang dari 10 tahun kemudian dia merupakan pengusaha yang sukses. Saya pun bertanya kepadanya apa resep suksesnya. Dia berkata dengan lugas, mas, bisa dibayangkan keadaan saya tiap malam melihat ibu berjuang untuk menyambung hidup dan harus menyelinap seperti pencuri hanya untuk tidur malam. Maka di kepala saya dan di hati saya cuma satu hal, saya harus kaya dan ibu tidak boleh menderita. Otak saya tidak ada pikiran yang lain. Kuliah dipercepat, gak sempat mikir yang lain. Mau pacaran, mau ngobrol, berpolitik, berorganisasi, apapun gak ada. Saya pengen ibu gak susah. Maka semua yang saya tarik dalam hidup saya adalah materi agar ibu bisa hidup layak. Dan terbukti, semua datang dan dalam 10 tahun semua tercapai. Dialog ini adalah dialog saya 10 tahun yang lalu. Cerita itu yang saya ceritakan ke Fatur, bahwa orang kaya memang aneh dari awal cara berpikirnya, bertindak dan pengambilan keputusannya. Mereka memang beda dari sononya. Menjadi beda, jangan takut, jangan ragu. Beda itu ada yang karena keadaan atau by nature, ada yang karena bimbingan, by nurture. Jadi hargai perbedaan. Dalam berdagang ada istilah price taker dan price maker. Price taker bukan kita yang menentukan, namun para pemain besar seperti big boy di dunia currency atau para trader besar di dunia komoditi atau tambang mineral lainnya pada indeks bursa komoditas lainnya. Di sisi lain, price maker adalah kita yang menentukan sendiri harga produk kita yang kita buat. Dalam price taker, Indonesia yang memproduksi minyak saja tidak bisa menentukan harga minyak karena yang menentukan pasar atau para pemain yang lebih besar dari Indonesia. Bahkan Saudi yang menghasilkan 40% minyak dunia hanya bisa pasrah oleh pasar. Siapa itu pasar? Nanti kita akan bicara di sesi tersendiri. Yang jelas di setiap komoditas, sawit, cengkeh, teh, kopi, semua itu ada pemainnya. Pemainnya lah yang menentukan harga yang diklaim dengan nama pasar. Jadi orang awam hanya mengatakan pasar, padahal ini terencana, terdesain, terstruktur, terkendali. Ada baronnya di masing-masing komoditas, ada rajanya, dan sudah ada berlangsung ratusan tahun sistem ini terjadi. Jadi naif sekali kalau kita berbisnis kita jadi korban harga, padahal kita produsen terbesar. Misalnya di kelapa sawit atau CPO, kita produsen tapi victim sistem tak bisa menentukan harga. Kita produsen tapi jadi price taker. Begitu juga di komoditas teh, kopi bagi Indonesia. Ya, beginilah kalau negara itu tidak berdaulat. Coffee bean, biji kopi. Kita menjadi price taker. Sekarang kita ilustrasikan. Misalnya 1 kilo saat ini adalah Rp100.000 per kilo. Setelah di roast jadi Rp150.000 per kilo.
dan itu harga umum. Kita hanya bisa untung 10-20% jika kita petani. Ketika digiling dan dipilah dengan mutu bagus, mutu sedang, mutu rendah, maka mulai harga berbeda. Dan ini yang menentukan sudah pabrik produsennya. Dan ketika diberi merek, mulai dari kapal api, kopi ABC, hingga Nescafe, Dolce Gusto, dan lain sebagainya, maka penentu harga ditentukan oleh sang produsen tergantung target pasar retail mereka. Di sini margin keuntungan bisa 20-30%. Ketika Starbucks masuk, ambil dari petani kopi bean, diproses hingga diseduh dalam bentuk cappuccino, frappuccino ditambah suasana nongkrong, maka dari bean melompat 3 lapis, melompati roasted, manufaktur, langsung ke pelanggan, dan menjadi service. Maka margin keuntungan per kilonya bisa 1000%. Karena dari Rp100.000 per kilo, diproses hingga dijual 15 gram Rp50.000, catatan harga cappuccino di Starbucks hanya membutuhkan 35 gram kopi kurang lebihnya, atau 1 kilo bisa buat 30 cup cappuccino. Ini adalah price maker strategi, di mana strategi bisnis tadi menentukan harga premium dari sebuah kopi atau maksimum potensial dari sebuah komoditas kopi. Dari strategi price yang dilakukan Starbucks adalah contoh sempurna. Starbucks contoh sempurna dari strategi bisnis midstream dan hilir high end. Starbucks ini sahamnya salah satu darlingnya Wall Street karena sudah naik 5.000% sejak IPO. Kita bicara lebih dalam lagi ke pelajaran harga. Bisnis kita sekarang apa? Jasa kah? Tangible produk kah? Midstream? Main di tengah kah? Downstream? Main di hulu kah? Atau main di hilir di pasar paling bawah? Menarget kelas mana? Kelas atas, kelas tengah, atau kelas bawah? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Barang yang habis dipakai atau consumable good kah? Atau barang yang awet atau non-durable goods kah? Food dalam kemasan kah? Makanan siap saji kah? Yang jelas kita tidak bermain di pasar price taker. Kita bermain di pasar price maker. Karena kita akan menentukan strategi price. Bayangkan, dari sekedar diskusi tentang pricing ternyata masih panjang ya. Karena itu saya bertanya mau kemana arah pelajaran video ini sebaiknya. Karena pelajaran tentang pricing ini adalah strategi paling penting dalam dunia retail. Kita terusin, butuh yang mana?